Baik, selamat pagi, siang, dan sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Adi Kusuma dan hadirnya saya di sini untuk membawai presentasi kita, yakni tentang kepemimpinan untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah kewirausahaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah secara sederhananya, yakni seni mempengaruhi dan mengarahkan orang lain. Kita akan mempelajari gaya, peran, dan cara menjadi pemimpin yang efektif. Oke, kita lanjut. Kedua, apa sih itu kepemimpinan dan juga mengapa itu penting? Jadi, apa itu kepemimpinan? Yakni pemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang, mempengaruhi tim, mempengaruhi rekan kerja kita, dan juga dapat memotivasi sebuah tim. Jadi kepemimpinan itu adalah sebagai kepala dari sebuah tim dan organisasi yang akan membuat suatu proyek ataupun apapun lah, ya kan? Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya kepemimpinan akan menumbuhkan sebuah inovasi, kerjasama, pertumbuhan organisasi, dan juga akan membuat suatu perubahan-perubahan yang sangat luar biasa yang nanti akan hebat. Yang ketiga, dari beberapa kepemimpinan ada merupakan gaya-gaya kepemimpinannya. Satu, gaya yang pertama yakni gaya otoriter. Gaya otoriter memiliki ciri-ciri pengambilan keputusan yang sangat cepat, mempunyai kontrol yang penuh, dan juga bersifat anti kritik biasanya. Kalau misalkan otoriter itu sifatnya itu memaksa, bersifat memaksa dan juga harus menjadi eh, harus menjadi keputusan dari seorang pemimpin. Kalau misalkan A ya A, kalau B ya B, begitu. Jadi tidak ada kata berunding, kata organisasi itu nggak ada. Nah, yang kedua ada yang namanya pemimpin demokratis, yaitu yang berciri memotivasi partisipasi anggota. Jadi membangun yang namanya diskusi dalam sebuah organisasi kepemimpinan dan membangun yang namanya tim yang memiliki jiwa saling memiliki. Dan yang ketiga ada transformasional dan juga perubahan, yakni menginspirasi perubahan positif dan mencapai visi bersama. Ketiga, dan selanjutnya ada yang namanya pemimpin situasional. Jadi pemimpin situasional ada, yakni ciri-cirinya biasanya seorang pemimpin itu akan mengamati sebuah situasi, yakni pemimpin menilai kesiapan dan juga kebutuhan tim. Yang kedua, mengadaptasi gaya. Yang kedua, menyesuaikan gaya otoriter ke delegatif sesuai konteks. Jadi akan lebih fleksibel. Jadi gak terlalu otoriter dan juga gak terlalu demokratis banget. Yang ketiga, mengoptimalkan hasil. Jadi mengutamakan hasil akhir seperti meningkatkan efektivitas dan juga motivasi dari semua anggota tim. Lanjut. Nah, apa sih peran-peran dari seorang pemimpin sejati? Jadi pemimpin sejati itu memiliki sebuah peranan yang terbaik. Yang satu adalah menjadi seorang pengarah. Nah, jadi memberikan visi dan juga arahan serta penjelasan dengan yang jelas. Yang kedua, sebagai motivator. Jadi ketika misalkan ada target dari tim yang belum tercapai, jadi seorang leader yang sejati itu akan memotivasi anggota timnya. Yuk kita bangkit semuanya, ayo kita kerjakan, kejar lagi di target ini di bulan depan. Yuk kita selesaikan target ini minggu depan. Ya seperti itu, seperti kita itu sebagai api yang membara dari bahan bakar bahan bakar semua anggota tim. Yang ketiga adalah pendorong perubahan. Jadi fungsinya pemimpin itu sebagai pendorong perubahan. Jadi itu mendorong sebuah perubahan dan juga membuat
membuat sebuah tim itu bisa berkembang ke depannya. Selanjutnya yakni cara menjadi pemimpin yang baik. Nah, ada beberapa cara yakni dapat dilakukan ketika kita itu ingin menjadi sebuah pemimpin yang baik. Yang pertama, kita itu dengarkan aktif. Jadi, seorang pemimpin yang baik itu sama halnya seperti kita membangun relasi. Jadi, pertama-tama kita harus mendengarkan. Kita harus dengarkan apa itu keluhan dari tim kita, apa sih kira-kira kekurangan dari tim kita, dan juga apa kira-kira kalau misalkan hambatan-hambatan yang membuat mereka itu terhambat. Jadi kita harus dengarkan segala sesuatunya tentang keluh kesahnya dan juga tentang hambatan-hambatan yang mereka alami. Nah, seperti itu. Kita harus mendengarkan semuanya, dengarkan dengan aktif. Kita harus jadi pendengar yang baik, menerima segala saran, kritik, dan juga masukan daripada yang mereka omongkan, ya kan? Nah, yang kedua, berikan contoh. Sebagai pemimpin sejati, kita harus memberikan contoh yang terbaik. Jadi, kita harus, misal contoh, kita kita mencontohkan kepada tim kita harus berangkat pagi jam 7 pagi atau berangkat jam 8 pagi datang ke kantor. Jadi kalau misalkan pemimpin yang baik, itu seharusnya sebelum dia mendelegasikan arahan seperti itu kepada bawahannya, seorang leader itu akan melakukannya terlebih dahulu. Jadi eh, seperti halnya kayak mengajarkanlah contoh. Oke, saya tujuannya itu mmm, mau mengarahkan tim saya itu untuk datang ke kantor lebih awal jam 8 pagi contoh. Ya sebisa mungkin kita sebagai pemimpin, kita bisa datang mungkin setengah 8 sudah sampai kantor. Entah itu bagaimanapun caranya, itu merupakan salah satu langkah cara menjadi pemimpin yang baik. Sehingga nanti kalau misalkan ada bawahan kita yang melihat suatu tindakan kita, itu bisa akan meladeni, ih pemimpinnya mantep ya. Sedurunge ngarani jebule ki wis mangkate terus esuk-esuk gitu. Ya gitulah. Nah, yang ketiga itu terus belajar. Jadi seorang pemimpin itu bukan berarti dirinya itu sudah pintar daripada bawahan-bawahannya yang daripada tim-timnya. Itu salah, salah besar, teman-teman. Jadi sebetulnya kalau misalkan menjadi pemimpin yang baik itu kita tetap sama-sama harus terus belajar. Kita tetap sama-sama terus belajar. Kita belajar hal-hal baru bersama tim kita, bersama rekanan kita. Kita pelajari strategi bisnis yang baru, strategi marketing kita yang baru, ataupun kita belajar pemecahan masalah kita dan yang lain-lain. Nah, kita lanjut. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri pemimpin yang buruk. Nah, satu, kurangnya empati. Kita itu kurang empati. Jadi kita gagal memahami, kita gagal menghargai perasaan anggota. Jadi kalau misalkan ada anggota ada yang eh, punya keluhan ataupun punya hambatan, ya kita harus sebisa mungkin memahami lah, ya kan keluhan dari tim kita ya. Kita harus memahami perasaan anggota kita. Jangan seperti itulah, jangan sampai kita abai dengan tim kita, ya kan? Karena kalau misalkan kerja tim kan kita kerja bersama-sama toh, bukan kerja dari pemimpinnya doang. Enggak kayak gitu. Yang kedua, ada komunikasi yang buruk. Jadi antara pemimpin dan juga tim-timnya yang di bawah itu ada komunikasi yang buruk. Biasanya sih sering terjadi seperti miskomunikasi ataupun ya seperti itulah, miskomunikasi lah paling banyak. Jadi pemimpin mengatakan A, yang dengar malah B. Jadi kan ada kesalahan lah. Seperti itu, kesalahan penyampaian dan juga kesalahan pendengaran dari tim. Ya saran saya ya mungkin kalau komunikasi yang buruk kita bisa ngobrol bareng langsung, kita obrolin langsung dan juga dicatat ketika misalkan ada perkumpulan, ada rapat
organisasi atau gimana. Jadi bikin semacam kayak catatan lah, catatan ketika ringkasan pemimpin. Yang ketiga ada yang namanya otoriter berlebihan. Jadi otoriter berlebihan tuh seorang pemimpin yang memaksakan kehendaknya, memaksakan semuanya kepada kita. Yang oke, dilanjut. Nah, ada sebuah buku karangan dari John C. Maxwell, itu dia menerangkan sebuah arti kepemimpinan. Jadi di buku tersebut itu menjelaskan tentang 5 level kepemimpinan. Jadi akan saya ringkas beberapanya yang saya pelajari sedikit demi sedikit dari buku tersebut. Yakni ada beberapa level kepemimpinan yang terdapat di buku tersebut. Jadi level pertama yakni level paling bawah yakni position leadership. Jadi position leadership itu seorang pemimpin yang berciri yang apa ya? Yang ditunjuk dari atasannya, tetapi anggotanya kita itu hanya menganggap sebagai ibarat katanya seperti bosnya kita ataupun pemimpin biasa. Jadi kita hanya diakui karena dikasih mandat gitu. Itu pemimpin yang paling bawah, paling namanya position. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya relationship. Jadi relationship itu pemimpin yang dipercayai oleh tim untuk memimpin sebuah tim tersebut. Jadi berdasarkan tentang kepercayaan dan juga berdasarkan tentang kemampuan yang sudah dipercayakan kepada tim tersebut kepada pemimpinnya. Nah, yang ketiga ada yang namanya pemimpinan berdasarkan hasil, result. Jadi result tuh berdasarkan hasil ya. Jadi seorang pemimpin itu akan diikuti karena sebuah track record yang baik. Jadi ada pencapaian yang terbaik, ada jalan apa ya? Ya seperti itu, seperti pencapaian yang terbaik dan juga target-target yang mungkin telah tercapai. Jadi akhirnya banyak pemimpin, banyak para pengikut yang akan mengikuti pemimpin tersebut karena ya track record-nya sudah bagus. Nah, ada yang namanya pemimpin yang kedua. Nah, ini level yang bagus adalah reproduction. Jadi pemimpin yang reproduction. Jadi sebuah pemimpin yang reproduction itu jadi pemimpin yang bersifat seperti membangun sebuah jenderal dari tim tersebut. Yang artinya tuh kita itu bukan hanya mengarahkan aja loh, tapi kita itu harus membangun anggota tim kita agar bisa menjadi seperti kita, menjadi jenderal-jenderalnya yang kuat, bisa membimbing, melahirkan, dan juga mengarahkan, mengembangkan anggota tim-timnya. Jadi reproduction itu sih yang paling penting dari sebuah siklus kepemimpinan yang ini. Nah, yang ketika sudah terjadi reproduction, nah akhirnya itu akan berefek ke piramida yang paling tinggi, yakni pemimpinan berdasarkan respect atau hormat. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan pemimpin Anda sudah mencapai level respect, artinya berarti Anda itu sebagai pemimpin sudah meninggalkan sebuah legasi. Jadi kayak warisan lah, warisan kepemimpinan. Akhirnya tim tersebut itu seperti seakan-akan jalan sendiri tanpa Anda komandoi. Jadi udah otomatis lah, secara sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalkan sebuah tim, jadi kalau misalkan pemimpin Anda sudah punya, jadi kalau misalkan Anda itu bekerja bukan karena ada pemimpinnya, itu ciri-cirinya juga termasuk karena sudah ada warisan sih ya, sistematis gitu.
Correct me if I wrong. Terima kasih. Selanjutnya, nah, ada kepemimpinan di kehidupan sehari-hari seperti di rumah, yakni memimpin dengan teladan dan juga komunikasi yang baik dengan semua anggota yang di rumah, dengan ayah, ibu, dan juga adik-adiknya. Contoh seperti itu. Untuk di tempat kerja, yakni bisa menjadi seorang motivator dan juga fasilitator sebagai tempat yang kerjasama. Jadi seperti itu. Yang ketiga ada yang di komunitas. Jadi seorang pemimpin yang hebat di komunitas ataupun di kumpulan masyarakat ataupun apa, itu akan berkontribusi pada solusi dan juga pengembangan bersama. Jadi ketika misalkan ada permasalahan eh, dalam lingkungan ataupun dalam komunitas, ya jadi seorang pemimpin itu akan memberikan nih kira-kira solusi yang tepat itu seperti ini loh. Jadi gitu. Nah, kita sudah sampai di akhir slide 10. Jadi slide 10 kita akan membawa kutipan inspiratif dan juga penutupnya. Kutipan inspiratif itu kutipan yang diambil dari penulis buku yang tadi ya, John C. Maxwell. Jadi definisi seorang pemimpin sejati adalah pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dapat menginspirasi dan memberdayakan, yakni menginspirasi dan memberdayakan. Poin besarnya ini nih, menginspirasi dan juga memberdayakan. Nah, mulailah